Selamat datang di Radio Alam Lain bersama gue, Arif Daniarsya. Sebelum episode ini dimulai, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow YouTube channel Radio Alam Lain biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Selamat mendengarkan. Hai sayang, ucap Sari saat membuka pintu dan melihat suaminya pulang. Wajar saja, selama ini Sari ditinggal oleh Aji suaminya yang bekerja sebagai supir truk antar provinsi. Pasangan muda ini sering berpisah hingga menimbulkan rasa rindu yang tak tertahankan. Setiap suaminya pergi mengantar barang keluar kota, Sari selalu sendirian di rumah kecilnya di kota Cirebon. Sesekali juga ia pulang ke rumah orang tuanya agar tidak kesepian. Namun kini baru saja pulang dari pekerjaannya. Senyum manis istrinya menyambut ia saat masuk ke dalam rumah. "Sepi banget rumah ini," kata Aji. "Kan biasanya juga cuma kita berdua. Kita belum punya anak loh sayang," jawab Sari. "Oh iya ya, pantas saja sepi," balas Aji yang kemudian merangkul istrinya dan masuk ke dalam rumah. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik terdengar dari perkebunan singkong di samping rumah mereka. Sinar bulan pun tampak redup, tertutup oleh awan yang lumayan pekat saat itu. Namun kencangnya hembusan angin membuat hujan tak turun juga. Aji duduk beristirahat di teras rumah setelah kelelahan melewati perjalanan panjangnya. Tubuhnya terasa pegal-pegal dan lemas. Kebetulan ia juga belum makan saat itu. Akan tetapi ia menolak makan saat Sari menawarkannya. Dengan alasan lelah dan ingin segera tidur. Akhirnya ia hanya minum secangkir kopi sambil menghabiskan sebatang rokok. Sari duduk menemani suaminya itu sambil bercerita kegiatan yang dilakukan selama Aji pergi. Begitu juga Aji yang mendapatkan pengalaman baru selama perjalanan pulang pergi keluar kota. Sekitar pukul 22 malam, Aji meminta masuk rumah dan segera tidur. Sari segera menyiapkan kasur untuk tempat mereka tidur, merapikan spray dan mengatur posisi bantal. Ranjang mereka yang tak terlalu besar membuat Sari mampu melakukannya dengan cepat. Tak lama kemudian Aji datang, memasuki kamar sambil tersenyum ke arah istrinya. Dia juga sempat menyimpan barang-barang bawaannya di salah satu sudut kamar. Sari pun membalasnya dengan senyuman yang terlihat malu-malu. "Gak sholat dulu mas?" tanya Sari yang kemudian membelakangi Aji. "Gak usah, besok saja," kata Aji yang kemudian menghampiri Sari dan kemudian memeluknya dari belakang. Pasangan muda yang telah lama tak berjumpa itu pun melewati malam yang indah bersama. Dengan cinta yang masih menggebu-gebu, suasana ranjang yang begitu terasa romantis dan syahdu.
Di tengah gelapnya malam, mereka saling berbagi kasih dan sayangnya. Dan hingga pagi menjelang, hawa yang penuh cinta ini akan terus bertahan di antara mereka berdua. Ringtone handphone Sari terdengar berbunyi dari ruang tamu. Setelah melihat suaminya yang terlelap, ia segera memakai baju sehari-hari dan berjalan menuju ruang tamu. Sebelum mengambil handphone, Sari terlebih dahulu menyalakan lampu dan membuka gorden jendela. Dengan mata yang masih mengantuk, Sari tak sempat melihat siapa yang menelpon pagi itu. Ia langsung mengangkatnya tanpa tahu siapa yang menelpon. "Halo?" ucap Sari. "Sari, ini aku sayang." "Sayang, aku belum bisa pulang ya. Aku mendadak harus mampir ke Jepara. Tapi cuma sebentar kok. Besok juga aku sudah pulang," kata seseorang di telepon yang suaranya menyerupai Aji. Sari kemudian melihat ke layar handphone untuk memastikan siapa yang menelpon. Dan memang benar, yang menelpon itu adalah Aji. Lantas, siapa yang tidur bersama Sari semalam? Sari bingung sekaligus takut. Jantungnya mulai berdegup dengan cepat. "Mas, itu yang di kamar siapa dong?" tanya Sari dengan nada pelan dan wajah pucat. "Halo, kenapa sayang?" Sari pun lemas dan menjatuhkan teleponnya. "Halo, halo?" ucap Aji dari telepon. Dengan wajah pucat dan pasrah, Sari menelan ludah. Kemudian berbalik dan memberanikan diri berjalan ke arah kamarnya. Belum sampai di kamar, langkah Sari terhenti saat sesuatu menghalangi jalannya menuju kamar. Sesuatu itu adalah sosok makhluk berbadan tinggi dan kekar. Badannya ditumbuhi bulu yang lebat. Dari balik bulunya terlihat warna kulitnya yang hitam legam. Makhluk itu menatap Sari dengan matanya yang merah menyala sambil memamerkan gigi-giginya yang besar dan runcing. Sari teriak histeris melihat sosok itu. Belum sempat ia melarikan diri, tubuhnya yang sudah lemas itu lebih dulu pingsan di tempat.